Di ujung timur dunia, di mana matahari pertama kali menyentuh bumi, terdapat sebuah negeri yang dibentuk bukan hanya oleh waktu, tetapi oleh kesunyian, kedisiplinan, dan kehormatan. Sebuah kepulauan yang tampak tenang di permukaan, namun di dalamnya tersimpan kisah panjang tentang perang, pengorbanan, kehancuran, dan kebangkitan. Dari pedang para samurai yang berkilau di bawah langit merah, hingga kota-kota modern yang berdenyut dengan cahaya neon, Jepang adalah paradoks yang hidup. Ia tetap menjaga tradisi, namun berlari menuju masa depan. Ia menghormati masa lalu, namun tidak pernah berhenti berubah. Di sini, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan bahasa, dan kehormatan bukan sekadar pilihan, melainkan jalan hidup. Namun, bagaimana semua ini bermula? Bagaimana sebuah bangsa kecil yang terisolasi mampu bangkit menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia? Apa yang tersembunyi di balik ketenangan mereka, dan apa harga yang harus dibayar untuk menjadi seperti sekarang? Dalam perjalanan ini, kita tidak akan melihat mereka sebagai sebuah negara, kita akan coba memahaminya. Selamat datang di kisah tentang negeri matahari terbit, Jepang. Jepang bukanlah sebuah negeri yang lahir dalam satu waktu. Ia terbentuk perlahan dari alam, dari manusia, dan dari perubahan. Dalam kepercayaan kuno, Jepang dianggap sebagai tanah yang lahir dari para dewa. Sebuah keyakinan yang hingga kini masih terasa di setiap kuil dan di setiap tradisi. Namun di balik mitologi itu, ada perjalanan panjang yang lebih nyata. Ribuan tahun yang lalu, manusia pertama mulai menetap di kepulauan ini. Mereka hidup sederhana, berburu, meramu, dan menyatu dengan alam. Dan waktu terus berjalan, perubahan mulai datang dari luar. Teknologi, budaya, dan cara hidup baru perlahan masuk ke Jepang. Manusia mulai mengenal pertanian. Mereka mulai menetap, dan untuk pertama kalinya, terbentuklah komunitas. Dari komunitas lahir aturan, dari aturan muncul kekuasaan, dan dari kekuasaan perlahan terbentuk sebuah sistem. Jepang yang awalnya hanyalah kumpulan kelompok kecil, mulai bergerak menuju sesuatu yang lebih besar, sebuah identitas. Namun proses ini tidak selalu damai. Perbedaan melahirkan konflik, kepentingan melahirkan perebutan, dan di tengah semua itu, Jepang terus berubah. Dari tanah yang terpisah-pisah menuju satu arah yang sama, sebuah negeri yang sedang belajar menjadi sebuah bangsa. Dan dari sinilah kisah yang lebih besar dimulai, sebuah era di mana kekuatan, kehormatan, dan peperangan akan membentuk wajah Jepang selanjutnya. Waktu terus berjalan dan Jepang mulai berubah dari sekumpulan komunitas kecil menjadi wilayah-wilayah yang memiliki kekuatan. Disinilah sebuah era baru dimulai, era kekuasaan.
Kekuatan tidak lagi hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang menguasai. Tanah menjadi berharga dan pengaruh menjadi tujuan, dan perlahan muncul mereka yang berdiri di garis depan konflik. Para prajurit, mereka bukan sekedar petarung, mereka adalah simbol dari disiplin, loyalitas, dan kehormatan. Dunia mulai mengenal mereka dengan satu nama, samurai. Samurai bukan hanya tentang pedang, mereka hidup dalam sebuah jalan, sebuah prinsip yang mengatur cara berpikir, bertindak, dan memilih. Kehormatan lebih tinggi dari kehidupan, kesetiaan lebih penting dari kemenangan. Sebuah filosofi yang membentuk Jepang selama berabad-abad. Di balik semua itu, kekuasaan terus berkembang. Pemimpin-pemimpin militer mulai mengambil peran yang lebih besar. Struktur masyarakat menjadi semakin jelas, siapa yang memimpin dan siapa yang mengikuti. Dan Jepang perlahan berubah menjadi dunia yang diatur oleh kekuatan dan hierarki. Namun, seperti semua era yang dibangun di atas kekuasaan, kedamaian hanyalah sementara. Ketegangan terus bertumbuh, ambisi semakin besar, dan konflik menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Karena di balik kehormatan selalu ada perang yang menunggu, dan Jepang akan segera memasuki masa di mana pedang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Seiring waktu, ketegangan yang selama ini tumbuh perlahan akhirnya pecah. Jepang memasuki masa di mana konflik bukan lagi kemungkinan, melainkan sebuah kenyataan. Wilayah-wilayah yang dahulu berdiri sendiri kini saling berhadapan. Ambisi bertabrakan, kekuasaan diperebutkan. Dan Jepang berubah menjadi medan di mana kekuatan menentukan segalanya. Ini adalah masa di mana perang menjadi bahasa utama. Namun di tengah kekacauan itu, lahir sebuah dorongan yang berbeda. Bukan hanya untuk menguasai, tetapi untuk menyatukan. Perlahan, di antara banyaknya konflik, muncul arah yang sama. Sebuah Jepang yang tidak lagi terpecah. Proses ini tidak mudah. Ia dibangun dari pertempuran, dari strategi, dan dari keputusan-keputusan besar yang mengubah jalannya sejarah. Namun hasilnya belum terlihat. Dari kekacauan muncul keteraturan, dari perpecahan lahirlah kendali, dan Jepang perlahan bergerak menuju satu kekuasaan. Untuk pertama kalinya, negeri ini mulai merasakan sesuatu yang berbeda, yaitu stabilitas. Namun, stabilitas ini bukan akhir dari perjalanan. Karena ketika sebuah bangsa mulai bersatu, pertanyaan berikutnya adalah, kemana mereka akan melangkah? Dan jawabannya akan membawa Jepang ke dalam perubahan yang jauh lebih besar dari sekedar perang. Sebuah perubahan yang tidak datang dari dalam, melainkan dari dunia luar. Setelah melalui masa panjang yang dipenuhi konflik, Jepang akhirnya mencapai sesuatu yang selama ini sulit didapatkan, yaitu kendali. Perang yang dulunya tidak terhindarkan perlahan mereda, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, negeri ini merasakan stabilitas. Dengan persatuan datang ketenangan, dengan ketenangan datang keteraturan. Jepang menutup dirinya dari dunia luar, memilih untuk berkembang dengan caranya sendiri. Selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, mereka hidup dalam dunia yang hampir tidak berubah. Tradisi dijaga, struktur dipertahankan, dan kehidupan berjalan dalam ritme yang sama. Namun di luar sana, dunia tidak berhenti bergerak.
Perubahan terjadi dengan cepat, teknologi berkembang, kekuatan baru bermunculan, dan suatu hari dunia itu datang ke Jepang. Bukan sebagai tamu, tetapi sebagai tekanan. Jepang dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah mereka inginkan, tetap tertutup atau mulai membuka diri. Ini bukan lagi tentang perang antar wilayah, bukan lagi tentang perebutan kekuasaan di dalam negeri. Ini adalah sesuatu yang berbeda, sebuah titik balik, di mana Jepang harus menentukan dengan cara yang lama atau berubah untuk menghadapi dunia yang baru. Dan dari keputusan itulah lahir sebuah Jepang yang berbeda, sebuah Jepang yang tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan ini, era panjang peperangan telah berakhir. Namun, perjalanan Jepang baru saja memasuki babak yang sesungguhnya. Di balik sejarah yang panjang dan perjalanan yang penuh perubahan, Jepang tetaplah sebuah negeri yang dibentuk oleh alam. Ia bukan satu daratan luas, melainkan ribuan pulau yang tersebar di lautan, dikelilingi oleh air, dipenuhi oleh pegunungan, dan dihiasi oleh hutan yang lebat. Disinilah keindahan Jepang bermula. Sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan, tanah datar terbatas, namun justru dari keterbatasan itu lahirlah harmoni. Manusia dan alam hidup berdampingan. Di musim semi, bunga-bunga bermekaran. Dan di musim panas, alam terasa hidup dan penuh energi. Di musim gugur, warna-warna berubah menjadi hangat, seolah melukis daratan. Dan di musim dingin, salju menyelimuti segalanya, menciptakan keheningan yang begitu dalam. Perubahan musim ini bukan sekedar siklus, ia adalah bagian dari kehidupan. Bagian dari cara Jepang melihat dunia, bahwa segala sesuatu indah karena ia tidak abadi. Namun alam Jepang bukan hanya tentang keindahan, ia juga penuh kekuatan. Gempa bumi, gunung berapi, dan badai semua menjadi bagian dari kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Dan dari situlah lahir ketahanan. Jepang belajar bukan untuk melawan alam, tapi untuk memahami dan menghormatinya. Karena di negeri ini, alam bukan musuh. Ia adalah bagian dari kehidupan. Dan mungkin di antara semua yang dimiliki Jepang, kekuatan, teknologi, dan sejarahnya, keindahan alamnya adalah hal yang paling sunyi, namun paling abadi. Di tengah perubahan zaman, Jepang tetap menyimpan sesuatu yang tidak ikut berubah, yaitu tradisi. Ia tidak selalu terlihat jelas, tidak selalu berada di pusat perhatian, namun ia ada di dalam kebiasaan kecil, dalam cara berbicara, dan dalam cara menghargai sesama. Tradisi di Jepang bukan sekedar warisan masa lalu. Ia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebuah cara untuk tetap terhubung dengan apa yang telah ada sebelumnya. Bahkan di tengah kota yang modern, di antara teknologi dan kecepatan hidup, nilai-nilai itu tetap bertahan. Hormat, disiplin, kesederhanaan, hal-hal kecil yang diam-diam membentuk karakter sebuah bangsa. Dan mungkin itulah yang membuat Jepang berbeda. Bukan hanya karena apa yang mereka miliki hari ini, tetapi karena apa yang mereka pilih untuk tetap dijaga. Jepang bukan hanya sebuah tempat di peta. Ia adalah perjalanan panjang yang mulai dari kepercayaan, melewati konflik, menghadapi perubahan, dan terus bergerak hingga hari ini. Dari kesunyian kuil hingga hiruk pikuk kota, dari pedang hingga teknologi,
Semuanya adalah bagian dari cerita yang sama. Cerita tentang bagaimana sebuah bangsa bertahan, belajar, dan berubah. Dan mungkin yang membuat Jepang begitu menarik bukan hanya apa yang terlihat, melainkan apa yang terasa. Tentang bagaimana mereka menghargai waktu, menjaga keseimbangan, dan menemukan keindahan, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana. Karena pada akhirnya, Jepang mengajarkan satu hal yang sederhana, bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan akar, bahwa masa depan tidak harus melupakan masa lalu, dan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari seberapa keras kita melangkah, tetapi seberapa dalam kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Di bawah sakura, waktu terasa fana. Di tanah yang mempesona, cerita tidak akan kehabisan kata. Dalam sunyinya, kita belajar makna. Sekian menit saja.